Halo teman-teman semua, gimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, tanpa terkurang suatu apapun ya. Oke teman-teman, sangat cepat ya. Sekarang kita ada di pertemuan ke-13 teman-teman. Kita ada di pertemuan ke-13 dan sama seperti minggu-minggu sebelumnya, dalam satu kali pertemuan kita akan ada dua topik ya. Nah, tapi dua-duanya nih di minggu ini topiknya adalah grammar session. Siapa yang nunggu atau siapa yang sebel sama si grammar session ini? Tenang teman-teman, yang sebel nggak usah sebel karena di grammar session sama saya insya Allah materinya tidak susah, tidak sulit ya. Insya Allah materinya mudah ya. Oke, teman-teman kalau minggu sebelumnya teman-teman sudah belajar tentang simple past tense ya, tenses yang dasar yaitu simple past tense yang untuk membicarakan masa lampau. Nah, kalau di sesi yang ini terus juga teman-teman belajar tentang simple present tense gitu ya. Tenses dasar juga yang teman-teman gunakan untuk menceritakan kesehariannya teman-teman, your daily activity. Nah, kalau session ini kira-kira bahas apa? Ayo, siapa yang sudah tahu? Ya, betul. Kita akan bahas tentang simple continuous tense. Tenang, dari kata-katanya aja udah simple. Jadi, teman-teman hanya akan membahas yang simple saja. Simple continuous tense. Siapa nih teman-teman yang sudah tahu tentang simple continuous tense? Siapa yang sudah tahu? Ada? This is the definition of simple continuous tense. Situation or activity that's in progress at the moment of speaking. Jadi teman-teman kalau dilihat dari artinya, simple continuous tense ini adalah tenses sederhana, tenses dasar yang teman-teman gunakan ketika teman-teman sedang menceritakan kegiatan atau suatu kejadian yang dibicarakan, yang terjadinya, yang dilakukannya pada saat teman-teman berbicara. Example, I am say that I am teaching English language now. Ketika sekarang saya bilang saya lagi mengajar bahasa Inggris karena kenyataannya saya lagi ngajar atau teman-teman pada saat ini maka lagi ngapain? Example, I am watching English learning videos now karena teman-teman lagi nonton video saya. Jadi teman-teman ketika teman-teman mau mengungkapkan, mau menuliskan tentang kegiatan, tentang keadaan yang sedang dikerjakan pada saat teman-teman saat itu juga sekarang ini, maka teman-teman gunakan simple continuous tense. Miss boleh tidak digunakan untuk yang dikerjakan dalam waktu harian, dalam waktu mingguan, dalam waktu tahunan. Oke, it's okay, boleh. Tapi memang yang paling valid adalah yang pada saat teman-teman mengungkapkannya gitu ya. Nah, kemudian adverbial of time-nya apa sih Miss? Keterangan waktu untuk si simple continuous tense. Now, right now itu yang paling valid karena mintanya adalah at the moment of the speaking gitu ya. Tapi kalau yang secara general itu boleh today, this day, this week, this year, it's okay. Boleh teman-teman pakai yang namanya simple continuous tense. Jadi boleh ya teman-teman mau menceritakan yang dikerjakan teman-teman hari ini, yang dikerjakan teman-teman minggu ini, bulan ini, tahun ini, it's okay. You can use simple continuous tense. Itu dulu nih teman-teman basically definition-nya. Nah, kemudian sama seperti sama seperti pattern-pattern sebelumnya di dalam bahasa Inggris itu pastinya ada verbal dan juga non-verbal. Verbal adalah susunan kalimatnya menggunakan yang namanya kata kerja. Nah, kata kerja di dalam simple continuous tense ini adalah kata kerja bentuk pertama yang ditambahkan dengan verb, ditambahkan dengan ing. Jadi verb ing. Kalau teman-teman mau ngomong listen maka jadi listening. Kalau teman-teman mau ngomong read maka jadi reading. Kalau teman-teman mau menulis write maka akan jadi writing. Kalau teman-teman akan drive maka akan driving. Kalau teman-teman mau pay maka akan paying gitu ya. Semuanya ditambahkan dengan ing. Nah, kemudian di sini juga menggunakan yang namanya to be. Lebih itu kata bantu. Ada am, is, dan are pilihannya ketika di simple continuous tense. Nah, teman-teman bisa menggunakan to be am ketika subjeknya adalah I. Teman-teman bisa menggunakan is ketika subjeknya adalah he, she, it. Dan teman-teman bisa menggunakan are ketika subjeknya adalah they, we, dan juga you, teman-teman. Nah, ini sampelnya. They are washing the motorcycle now. Mereka sedang mencuci sepeda motornya sekarang. Untuk yang negatif, teman-teman tinggal menambahkan not after si to be-nya ya. Tapi untuk yang kata kerjanya tidak berubah, tetap verb ing. Untuk yang kata
interrogatif atau pertanyaan, maka teman-teman menggunakan to be di awal ya. Are they washing the motorcycle now? Example ya. Nah, itu sudah yang verbal, sekarang kita ke non-verbal. Nah, kalau non-verbal sama teman-teman tetap menggunakan yang namanya to be. Ada am, is, dan are. Nah, non-verbal ini kalau continuous nih enaknya gini. Kalau dia verbal, maka dia verbnya verb ing. Maka kalau non-verbal dia ada being, teman-teman. Ya, nanti disesuaikan noun, adjective, dan adverbnya. Kalau yang negatif maka ada not after the to be. Kalau yang interrogatif maka to be-nya ada di depan. Oke. Nah, ini nih teman-teman contohnya. He is being happy right now. He is not being happy right now. Or is he being happy right now? Ya, jadi bener kan? Simple banget. Continuous tense ini nggak susah. Nggak susah, nggak sulit ya. Karena ini menceritakan kejadian yang sedang dikerjakan yang terjadi pada saat sekarang yang teman-teman bagian yang teman-teman ketika teman-teman sedang berbicara. Dia sama ada verbal ada non-verbal. Verbalnya verb ing, non-verbalnya adalah being. Jangan lupa selalu menggunakan to be dan disesuaikan dengan si subjeknya teman-teman ya. Nah, tapi ini penggunaan continuous tense yang non-verbal itu memang lebih sedikit dibandingkan yang verbal, lebih banyak menggunakan verbal sentence ya. Oke, sekian dulu ya teman-teman videonya. Saya harap teman-teman bisa memahami gitu ya. Jadi tambah nih pengetahuannya tentang apa itu simple continuous tense ya. Jadi nambah dari yang sebelumnya. Jadi teman-teman udah bisa bedain ya. Kalau yang lampau maka teman-teman pakai past tense. Kalau yang saat ini maka teman-teman gunakan simple continuous tense. Jangan lupa yang verbal verb ing, yang non verbal adalah being dan gunakan to be. Oke teman-teman, sekian videonya. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.